Aku aku orang ngasih record. Sok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide pertama, Waalaikumsalam. terus pertama. Nah, baik, di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu tentang fungi. Next. Di sini anggota kelompok 6, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Next. Apa itu fungi atau jamur? Fungi adalah sebutan bagi kerajaan dari kelompok besar organisme eukariot heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Nama Next. saya Reni Febrianti dengan NPM 235001005. Next slide. Saya akan membahas tentang ciri-ciri dari fungi. Yang pertama, memiliki sel-sel eukariotik. Organisme dalam kingdom fungi, sel-sel eukariotik yang berarti dalam hal struktur sel eukariotik memberikan fungi keuntungan dalam hal kompleksitas dan fleksibilitas. Inti sel terpisah memberikan tempat untuk menyimpan materi genetik mereka seperti DNA yang penting untuk pengendalian fungi, sel, dan reproduksi. Sel eukariotik juga dapat memiliki organel seperti mitokondria dan badan Golgi yang mendukung fungsi sel secara keseluruhan. Kompleksitas struktur eukariotik memungkinkan fungi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, dinding selnya tersusun atas kitin. Kitin adalah polisakarida yang terbentuk pada dinding sel. Kitin memberikan kekuatan dan ketahanan struktural pada dinding sel fungi. Fungsi utamanya mendukung mekanisme dan perlindungan terhadap tekanan osmotik. Kitin juga berperan dalam mengontrol pertumbuhan sel, pembagian sel, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersifat makrokopis dan mikrokopis. Makrokopis merujuk pada bagian jamur yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti tudung buah dan batang. Di sisi lain, mikrokopis mencakup struktur yang memerlukan mikroskop untuk dilihat, seperti spora, hifa, dan sel-sel jamur. Studi kedua struktur ini membantu ilmuwan memahami lebih baik morfologi dan siklus hidup jamur. Contoh dari jamur makrokopis bisa di next. Nah, contoh dari jamur makrokopis yaitu yang pertama ada jamur tiram. Memiliki tudung buah yang lebar dan menyerupai tiram, seringkali berwarna putih ataupun coklat. Yang kedua, jamur merang. Jamur ini memiliki tudung buah yang meluas dan seringkali memiliki cincin di sekitar batangnya. Yang ketiga, ada jamur kuping hitam. Jamur ini memiliki bentuk yang menyerupai kuping dengan warna gelap. Kemudian untuk contoh jamur mikrokopis. Yang pertama, ada hifa jamur. Struktur yang berbentuk serat, memiliki jaringan miselium dan terlihat hanya di tingkat sel dengan mikroskop. Kemudian ada basidium.
Basidium adalah struktur pada jamur yang menghasilkan spora dan terdapat pada tudung buah jamur tertentu, seperti pada jamur agaricus. Dan yang terakhir ada ascus. Ascus adalah struktur reproduktif pada jamur Ascomycetes, seperti pada jamur yang menghasilkan spora dalam kantong khusus yang disebut dengan ascus. eh Apa namanya? Balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Klorofil pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan dan beberapa kelompok protista yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Namun, fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, fungi bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari sumber organik lainnya. Ada beberapa cara fungi dalam memperoleh makanan. Yang pertama, dengan cara saprofit. Saprofit adalah hidup dengan menguraikan bahan organik mati atau sampah organik menjadi bahan anorganik. Contohnya, jamur kapang yang tumbuh pada roti atau buah busuk. Kemudian cara yang kedua adalah parasit, yaitu hidup dengan menyerap nutrisi dari inangnya yang masih hidup dan menyebabkan kerusakan atau penyakit pada inangnya. Contohnya jamur penyebab kudis pada kulit manusia atau hewan. Dan cara yang terakhir adalah simbiosis, yaitu hidup dengan cara berhubungan erat dengan organisme lain yang saling menguntungkan, atau setidaknya tidak merugikan satu sama lain. Contohnya, jamur mycorrhiza yang hidup bersama akar tumbuhan, atau jamur lichen yang hidup bersama dengan alga. Ciri yang kelima yaitu bersifat uniseluler dan multiseluler. Adalah beberapa jenis struktur seperti miselium dan tubuh buah. Sebagai contoh yaitu jamur Craterellus memiliki miselium yang tumbuh di tanah dan tumbuh buah yang muncul di atas permukaan tanah ketika mereka matang. Jenis ini menunjukkan sifat multiseluler karena memiliki struktur yang terdiri dari banyak sel yang bekerja sama. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Dilanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Ali Puseri Sukara, nomor pokok mahasiswa 235001089. Di sini saya akan membahas perbedaan fungi dengan hewan dan tumbuhan. Perbedaan utama antara fungi atau jamur, tumbuhan dan hewan melibatkan beberapa karakteristik dasar seperti sel dinding, cara mendapatkan nutrisi, dan peran dalam ekosistem. Baik, yang pertama ada struktur sel. Struktur sel pada jamur, sel-sel jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Ini ada struktur sel pada tumbuhan. Struktur sel pada tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Sepertinya ada struktur sel pada hewan. Hewan tidak memiliki dinding sel kaku seperti tumbuhan atau jamur. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi pada jamur umumnya mendapatkan nutrisi dengan cara mengurai bahan organik di lingkungan mereka dan menyerap nutrien yang dihasilkan. Terus ada nutrisi pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanannya sendiri menggunakan energi matahari. Selanjutnya ada nutrisi pada hewan. Hewan mendapatkan nutrisi dengan cara mengonsumsi organisme lain. Satunya ada reproduksi. Reproduksi pada jamur dapat melibatkan pembentukan spora atau hifa yang bersatu dalam siklus hidupnya. Ini ada reproduksi tumbuhan.
tumbuhan melakukan reproduksi dapat melibatkan pembentukan biji, spora, atau struktur reproduksi lainnya, tergantung pada jenis tumbuhan. Ada reproduksi hewan. Hewan melakukan reproduksi melibatkan pembuahan internal atau eksternal dan berkisar dari bertelur hingga melahirkan. Selanjutnya ada peran ekologis. Peran ekologis pada jamur biasanya berperan dalam mengurai bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke ekosistem. Terus peran ekologis pada tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai produsen utama dalam rantai makanan melalui fotosintesis. Terus peran ekologis pada hewan. Hewan berperan sebagai konsumen yang mendapatkan energi dari memakan organisme lain dalam rantai makanan. Yang terakhir ada gerakan. Gerakan pada jamur. Jamur biasanya tidak bergerak. Pertumbuhan dan pergerakan seluruh tubuh terjadi melalui pertumbuhan miselium. Gerakan tumbuhan. Terus tumbuhan mayoritas tidak bergerak, tetapi beberapa dapat menunjukkan gerakan dalam bentuk pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Gerakan pada hewan. Hewan dapat bergerak secara aktif untuk mencari makanan atau menghindari bahaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebentar. Perkenalkan nama saya Yasidki. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur tubuh jamur. Jamur memiliki struktur tubuh yang disebut miselium, yang terdiri dari benang-benang tipis yang disebut hifa. Miselium ini membentuk jaringan yang dapat menyebar dan menyerap nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Saat tumbuh, bagian reproduktif jamur yang tampak disebut tubuh buah atau karpus. Tubuh buah mengandung struktur reproduksi seperti spora yang berperan dalam penyebaran jamur. Dapat dilihat di sini pada gambar di sebelah kanan ada contoh cincin. Cincin pada tangkai buah beberapa cendawan terdapat cincin dan juga sisa pulpa yang berfungsi untuk melindungi cendawan muda yang masih berbentuk kancing. Di bawahnya ada stipe atau tangkai buah. Stip atau tangkai buah berfungsi sebagai penopang tubuh buah. Pindah ke pada atas jamur ada tudung atau pilet. Tudung atau pilet bagian atas jamur yang paling terlihat dan mencolok. Tudung berfungsi sebagai pelindung untuk himenium dan sistem produksi spora internal. Bawahnya ada lamela. Lamela merupakan salah satu bagian yang terdapat pada cendawan. Lamela merupakan bagian penghasil dan penyebar spora berbentuk seperti lembaran-lembaran dan berada di bawah tudung. Di dalam lamela ada hifa. Hifa adalah suatu struktur fungus berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang berbentuk dari pertumbuhan spora atau conidium. Hifa memiliki fungsi untuk menyerap nutrien dari lingkungan serta membentuk struktur untuk reproduksi. Ada juga inti sel. Inti sel memiliki dua fungsi utama, yakni mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Dan juga ada septa. Septa ini adalah jenis dinding sel internal. Namun septa terdiri dari pori-pori kecil di dalamnya untuk mengangkut organel di antara sel-sel hifa. Dan di
bawahnya ada di akar ada miselium. Miselium bagian jamur multiseluler yang dibentuk untuk kumpulan beberapa hifa. Sebagian miselium berfungsi sebagai penyerap makanan dan organisme lain atau sisa-sisa organisme. Mungkin sekian dari saya penjelasan struktur tubuh jamur. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anggreni Ruslia dengan NIM MPM 096. Di sini ada reproduksi jamur. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi di slide mengenai ciri-ciri, jamur bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi jamur secara seksual dengan pembentukan spora seksual dengan melibatkan perpaduan materi genetik dari dua individu jamur yang berbeda yang menghasilkan keturunan dengan variasi genetik. Nah, untuk reproduksi aseksual melibatkan pembentukan struktur reproduksi tanpa perlu perpaduan materi genetik. Untuk reproduksi seksual itu yang pertama ada pembentukan basidium. Jadi untuk pembentukan basidium ini seperti jamur tai lalat ya melakukan reproduksi seksual melalui pembentukan struktur yang disebut basidium. Nah, basidium ini menghasilkan basidiospora yang kemudian dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, untuk yang kedua itu ada pembentukan askus. Nah, seperti ragi roti. Nah, mereka melakukan reproduksi seksual melalui pembentukan struktur berbentuk tabung yang disebut askus. Askus mengandung askospora yang dapat berkembang menjadi individu baru. Lalu yang ketiga ada pembentukan zigot. Zigot melakukan reproduksi seksual melalui pembentukan struktur khusus yang disebut zigot. Nah, zigot mengalami meiosis dan menghasilkan spora yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Lalu yang keempat ada reproduksi ogametik. Beberapa jamur omicetes seperti Phytophthora infestas yang menyebabkan penyakit lead blight pada kentang melibatkan reproduksi seksual dengan pembentukan struktur khusus yang disebut ogonium dan antheridium. Lalu yang kelima ada reproduksi dengan berkembang biak. Nah, reproduksi dengan berkembang biak ini terbagi lagi menjadi dua, ada berkembang biak konidial dan berkembang biak blastosporal. Nah, untuk berkembang biak konidial, beberapa jamur membentuk konidia yang kemudian dapat digabungkan dengan jenis kelamin yang sesuai untuk membentuk individu baru. Untuk berkembang biak blastosporal, beberapa ragi seperti Candida albicans dapat melakukan reproduksi seksual melalui pembentukan blastospora. Lalu yang selanjutnya ada reproduksi aseksual. Yang pertama ada pembentukan konidia. Jamur dapat menghasilkan sel reproduktif aseksual yang disebut konidia. Nah, konidia dapat terbentuk pada ujung hifa atau di struktur khusus yang disebut konidipore. Setelah matang, konidia dapat tersebar dan tumbuh menjadi individu baru. Lalu yang kedua ada pembelahan mitosis. Beberapa jamur melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan mitosis. Sel-sel jamur membelah diri menghasilkan salinan identik dari diri mereka sendiri. Nah, ini dapat terjadi dalam hifa atau struktur reproduksi lainnya. Lalu yang ketiga itu ada fragmentasi. Beberapa jenis jamur dapat tumbuh dan berkembang melalui fragmentasi. Nah, mereka dapat memecah diri menjadi potongan-potongan. Di setiap potongan tersebut dapat tumbuh menjadi individu jamur baru. Lalu yang keempat ada pembentukan sporangia. Jamur tertentu menghasilkan struktur khusus yang disebut sporangia. Sporangia berisi spora aseksual yang dapat dilepaskan dan menumbuhkan individu baru ketika mencapai lingkungan yang sesuai. Lalu yang terakhir itu ada pembentukan blastospora. Beberapa ragi seperti Saccharomyces cerevisiae dapat melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk struktur berupa tunas kecil yang disebut blastospora. Nah, blastospora dapat tumbuh dan berkembang menjadi sel-sel yang identik dengan sel induknya. Boleh, next slide. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jamur dan contohnya. Jamur atau fungi diklasifikasikan ke dalam berbagai divisi atau filum berdasarkan karakteristik morfologi, siklus hidup, dan karakter genetik. Beberapa divisi utama jamur yaitu yang pertama ada Zygomicota ya, contohnya ada Rhizopus stolonifer. Nah, Zygomicota ini memiliki
siklus hidup yang melibatkan pembentukan zoospora selama reproduksi seksual. Nah, jadi contoh Rhizopus stolonifer itu jamur di sisa makanan yang tumbuh pada roti atau makanan yang rusak. Lalu yang kedua itu ada Ascomycota. Nah, jamur ini memiliki siklus hidup yang melibatkan pembentukan askus selama reproduksi seksual. Nah, seperti contohnya ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi roti. Lalu yang ketiga ada Basidiomycota. Nah, kelompok ini mencakup jamur yang membentuk basidium selama reproduksi seksual. Contohnya adalah jamur tai lalat atau Agaricus bisporus dan jamur mycorrhiza. Lalu yang keempat ada Deuteromycota. Nah, ini juga dikenal sebagai fungi imperfecti. Kelompok ini mencakup jamur-jamur yang saat ini tidak memiliki fase reproduksi seksual yang diketahui. Contoh-contoh yang termasuk jamur penyebab penyakit seperti Penicillium dan Aspergillus. Lalu selanjutnya ada Glomeromycota. Contohnya Glomus intraradices. Nah, jamur ini berperan dalam hubungan mycorrhiza abruscular dengan tanaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa di next untuk anggota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetya dengan nomor akhir NPM 087. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat jamur dalam pertanian. Yang pertama, jamur dapat memperpanjang umur tanaman. Yang dimana jamur yang dapat memperpanjang umur tanaman ini adalah jamur jakaba. Jamur jakaba ini mengandung unsur nitrogen dan fosfor. Maka dari itu tanaman tertentu seperti terong bisa umurnya lebih panjang karena jamur itu. Caranya adalah haluskan jamur jakaba secukupnya, kemudian campur dengan 1 liter air leri atau air hasil cucian beras. Kemudian tambahkan 20 liter air biasa atau air putih. Yang kedua, untuk konsumsi. Maksudnya konsumsi ini yaitu jamur yang berjenis atau aman untuk dikonsumsi seperti jamur tiram, jamur kancing, jamur enoki, dan lain-lain. Selain itu, jamur ini memiliki kandungan kaya vitamin B dan juga D. Kemudian manfaatnya juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, sumber protein yang baik atau seimbang, kemudian menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, dan juga bisa menangkal radikal bebas dan memperbaiki sel tubuh. Kemudian sebagai ekonomi, yaitu ada kata-kata seperti ini, tanam jamur supaya tidak nganggur. Budidaya jamur ini cukup mudah. Satu backlognya itu cuma 1.500. Kemudian cara perawatannya cukup mudah, tinggal jaga kelembapannya dan juga disimpan atau dibudidayakan di tempat yang sesuai dengan kriteria jamur tersebut. Yang keempat, sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Jadi mengapa para petani mengubur gulma-gulma di dalam bedengan? Karena di dalam bedengan tersebut bisa jadi terdapat jamur sapropit, yaitu jamur yang dapat menguraikan sisa-sisa tanaman mati atau gulma, yang nantinya sisa tanaman mati tersebut akan diuraikan oleh jamur sapropit, dan hasil penguraiannya akan dikembalikan ke tanah yang nantinya akan menyuburkan tanah tersebut. Sekian dari materi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 6.
Atuh.